Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Temu lagi bareng gue Abdul Haris dalam Tendangan Bebas Bung Ais. Dan kali ini kita bakal bahas review pertandingan antara Jepang menghadapi Indonesia. Ya, kita tahu pertandingannya kemarin ya. Cuman gue baru bisa bikin konten hari ini. Dan hasilnya mengecewakan tentunya buat seluruh bangsa Indonesia. Karena kita harus merasakan kekalahan dengan skor yang sangat telak sekali. 6-0. Kita kalah dengan skor yang sangat telak. 6 gol bersarang ke gawang Indonesia, dan ini menjadi kekalahan terbesar dalam perjalanan Indonesia sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Ya. Dan total, kalau kita totalkan dua pertemuan Indonesia menghadapi Jepang, 10 gol sudah tercipta sepanjang kualifikasi ini. 4 gol di GBK, kemudian kemarin di Osaka kita juga kebobolan 6 gol, 10 gol tanpa kita bisa cetak gol. Ini memang di sini sangat-sangat disayangkan ya. Dan kita patut catat bahwa Jepang mengajarkan Indonesia bagaimana caranya untuk bisa tampil di Piala Dunia. Nah, itu dia. Itu tema kita kali ini ya. Dan kita bahas. Kemarin Patrick Kluivert, pelatih Indonesia, menurunkan skema yang cukup mengejutkan ya dari sisi komposisi pemainnya. Skemanya sih tetap 3-4-3, kalau defense jadi 5-4-1 ya, seperti skema yang udah-udah. Di depan oleh Romeni yang diturunkan, tapi di belakangnya ini ada kejutan. Beckham Putra Nugraha dan Yance Sayuri yang dimainkan. Ini memang sebelumnya kita udah diskusikan soal ini di episode sebelumnya, ya kemungkinan akan ada rotasi pemain dan itu terjadi. Karena kita tahu Indonesia sudah lolos ke putaran 4 setelah menang 1-0 lawan China, sementara di pertandingan lainnya Bahrain kalah lawan Arab Saudi, sehingga kita sudah dipastikan lolos, finish minimal di peringkat keempat dengan 12 poin ya, sehingga Patrick Kluivert dan timnya ini melakukan beberapa eksperimen dan memberi kesempatan kepada pemain-pemain yang jarang tampil. Ada Beckham Nugraha, Beckham Putra ya, kemudian juga Yance Sayuri dimainkan kemarin, ada Dan James juga dimainkan, dan Max Hilgers dimainkan. Sementara di bawah Mistar dimainkan kembali Emil Audero. Jadi komposisinya itu 3-4-2-1, Emil Audero di belakang, 3 center back-nya Justin Hapner, J.I. Jess, Max Hilgers, back sayapnya Dan James, Kevin Dix, gelandangnya itu ada Joy Pelipesi, DM, sementara CM-nya itu ada Tom Hai, dan di belakang striker ada Beckham Putra, Yance Sayuri, strikernya oleh Romeni. Ya, ini memang komposisi yang gue pikir eksperimen ini ya nggak salah juga, karena kita sudah lolos dan ini memang kesempatan buat pelatih untuk masukkan pemain-pemain yang jam terbangnya minim. Dan kemarin juga kita tidak bisa memainkan Rizky Ridho karena mengalami cedera saat latihan, cedera hamstring kalau nggak salah ya. Dan di sisi lain Jepang menampilkan pola yang sama, 3-4-2-1 ya. Di bawah Mistar ada Osako, kemudian 3 back mereka ada Takai, Seiko, Suzuki. Kemudian di back sayapnya ada Morishita, Mito. Di tengahnya ada Endo dan Sano. Di belakangnya ada Takefuso Kubo dan Kamada. Strikernya Machino. Ya, Jepang bermain sangat luar biasa kemarin ya. Kalau kita lihat polanya memang 3-4-3 atau 3-4-2-1, tapi kalau menyerang mereka ini polanya itu jadi berubah. Di depannya itu 5 orang. Jadi Morishita dan Mito ini menyusup di sayap, sementara Kubo dan Kamada ikut masuk ke kotak penalti juga. Kemudian Endo dan Sano ikut di depan kotak penalti ya. Sehingga mereka itu banyak sekali, ada 7 orang yang berada di daerah pertahanan lawan. Kemudian belakang mereka Takai, Seiko dan Suzuki ini juga
menerapkan high defensive line. Jadi saat mereka kehilangan bola, 3 orang ini langsung merebut ya, berusaha untuk merebut. Ini yang membuat permainan Indonesia nggak berkembang sama sekali. Dan kalau kita lihat dari segi statistik juga Indonesia berantakan ya, bisa dikatakan kemarin tuh kita lihat 6 gol tercipta dari Kamada menit 15, kemudian juga Kubo menit 19, Kamada gol keduanya menit injury time ya 45+6, dan Morishita menit 55, Machino 58, dan Hosoya menit 80 ya. 71% berbanding 29% statistiknya. Artinya memang ball position jauh sekali dipegang oleh Jepang. Sementara kalau kita lihat shot mereka berhasil melepaskan 22 kali shot yang 10 diantaranya on target. Sementara Indonesia 0 shot dan 0 on target. Nggak bisa kita mengancam gawang Jepang kemarin. Ini artinya memang betul-betul Jepang mengajari Indonesia bagaimana caranya bermain di Piala Dunia. Uji kelayakan lah bisa dikatakan. Ini artinya membuat Indonesia harus kembali menginjak bumi ya, bahwa kita ini masih banyak PR yang harus diselesaikan untuk bisa bersaing masuk ke Piala Dunia. Karena ini baru Jepang ya, nanti di Piala Dunia masih banyak tim-tim yang levelnya di atas Jepang. Ini yang harus jadi perhatian kita. Oke, kemarin kalau kita lihat bagaimana intensitas Jepang memporak-porandakan kita, padahal kita tahu Jepang ini memainkan tim lapis kedua. Banyak pemain-pemain utama yang nggak dibawa ya. Ayase Ueda, Minamino nggak dibawa, dan banyak lagi ya. Artinya memang ini membuat Indonesia harus berbenah, harus cepat berbenah, karena di bulan Oktober nanti kita sudah masuk ke putaran 4. Dan di putaran 4 nanti sudah dipastikan ya 5 lawan yang akan bersaing dengan Indonesia. Ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, ada Irak, ada Oman, ada Arab Saudi. Kita belum tahu di mana kita akan berada. Yang pasti di putaran 4 nanti itu dibagi 2 grup ya, grup A, grup B, dan masing-masing grup berisi 3 tim. Dari masing-masing grup 3 tim itu nanti drawingnya itu akan dilakukan pada tanggal 17 Juli 2025 nanti. Dan sekarang sudah dibuat 3 pot. Indonesia ada di pot ketiga, ini berdasarkan ranking ya. Ranking tertinggi itu Qatar dan Arab Saudi. Qatar ranking 55, Arab Saudi 58. Jadi mereka di pot pertama. Dan di pot kedua ada Irak dan Uni Emirat Arab. Irak ranking 59, Uni Emirat Arab 65. Sementara pot 3 ada Oman. Oman ranking 77 dunia, dan Indonesia sementara 123 dunia ya. Nah, dengan kondisi seperti ini artinya Indonesia dipastikan tidak akan satu grup dengan Oman ya. Nah, ini tim yang lawan yang paling di atas kertas paling mudah buat kita ini sudah pasti nggak akan satu grup bareng kita. Nah, sementara yang kemungkinan satu grup sama kita ini antara Irak atau Uni Emirat Arab. Nah, ini kalau gue boleh milih ya, kalau gue boleh milih sih Uni Emirat Arab di pot 2-nya ya. Kemudian di pot 1-nya ada Qatar dan Arab Saudi. Ini ya kabar yang sudah santer terdengar, Qatar dan Arab Saudi ini akan jadi tuan rumah di masing-masing grup. Walaupun memang Irak dan Indonesia ini protes untuk bisa ikut terpilih juga dan menuntut transparansi pemilihan tuan rumah ya. Ini menarik. Nah, tadi di pot 2 kalau boleh milih kita milih lawan Uni Emirat Arab. Sementara dari pot 1 ada Qatar dan ada Arab Saudi ya, kalau gue boleh pilih ya gue boleh pilih Arab Saudi. Kenapa? Pilihan-pilihan gue seperti itu. Kita mulai dari pot 2 deh. Antara Irak dan Uni Emirat Arab, Irak itu negara Timur Tengah tapi bangsanya bangsa Persia. Dia tulangnya gede-gede, posturnya tinggi.
fisiknya juga lebih kuat. Sehingga kalau menurut gue agak berat kita menghadapi Irak ya. Misi yang sangat-sangat sulit ya. Dan faktanya 3 pertemuan terakhir kita menghadapi Irak kita selalu kalah. Kita ingat di Piala Asia kita kalah 1-3 di fase grup Piala Asia 2023 lalu ya di Qatar. Kemudian di Basra kita juga kalah telak 1-5. Dan di GBK di putaran kedua ya kualifikasi Piala Dunia kita juga kalah 0-2. Saat itu Martin Paes memang belum gabung ya. Martin Paes, Emil Audero dan beberapa pemain lainnya ya masih belum gabung. Sehingga ya kita kalah 0-2 saat itu. Kipernya masih Hernando Ari. Artinya walaupun sekarang kita sudah bertumbuh ya kalau boleh milih sih kalau gue lebih mending ketemu Uni Emirat Arab ya. Karena kecenderungannya kita kalau lawan negara-negara Arab ini sering memberi perlawanan, bahkan beberapa kali kita bisa menang. Lawan Bahrain misalnya, lawan Bahrain 2 kali kita nggak kalah di kualifikasi putaran ketiga ini. Imbang di Manama dan kita menang 1-0 di GBK di Jakarta. Dan lawan Arab Saudi juga kita menang 2-0 di GBK, seri 1-1 di Jeddah ya, di Jeddah apa Riyadh itu, pokoknya di Arab Saudi lah. Nah, kalau di pot 1 pilih Qatar atau Arab Saudi ya gue lebih pilih Arab Saudi karena kalau Qatar mereka ya secara kualitas tim ya lebih bagus Arab Saudi. Tapi Qatar ini kan apa ya, banyak trikinya gitu. Mereka tuh temenan sama wasit dalam tanda kutip gitu. Sehingga gue khawatir kita dikerjai oleh mereka kalau mereka tuan rumah. Ini tentu jadi suatu hal yang tidak mengenakan. Jadi ya kalau bisa milih ya mudah-mudahan kita di grupnya Arab Saudi aja. Apalagi kita 2 kali pertemuan juga tidak pernah kalah lawan Arab Saudi ya. Artinya mentalitas kita dan juga kita sudah saling mengenal permainan ya. Ini membuat kita lebih pede kalau ketemu Arab Saudi. Dan di pot 2 ya mudah-mudahan ketemunya ini Emirat Arab ya. Dan drawingnya tanggal 17 Juli 2025, matchday 1-nya di tanggal 8 Oktober, matchday 2-nya di 11 Oktober, matchday 3-nya di 14 Oktober ya. Hanya 2 kali tampil. Artinya memang ini 2 kali 2 pertandingan menuju Piala Dunia. Kalau kita bisa finish di puncak klasmen menjadi juara grup, Indonesia akan memastikan tiket ke Piala Dunia di Amerika Serikat, di Meksiko, dan di Kanada tahun depan. Tapi kalau kita finish runner up di peringkat 2, kita akan diadu. Runner up grup B dan runner up grup A dan runner up grup B diadu. Siapa yang menang nanti lolos ke playoff. Diadunya nanti di putaran kelima ya. Diadu dan siapa yang menang lolos ke playoff interkontinental. Kita belum tahu juga siapa lawannya. Nanti lawannya bisa jadi dari zona CONMEBOL, bisa jadi dari zona CONCACAF atau dari Afrika. Ini tentu tantangannya lebih berat lagi. Kalau gue berharap sih kita bisa selesai di putaran 4 lah, bisa finish di puncak klasmen ya. Kalau di peringkat 3 selesai, tersingkir. Nah ini yang harus dipikirkan ulang oleh Coach Patrick Kluivert, harus berbuat seperti apa. Dan masih ada waktu ya, dari bulan sekarang bulan Juni, masih ada Juli, Agustus, September, Oktober ya, menuju ke sana 4 bulan. Dan kabarnya kita sudah melakukan persiapan, akan ada uji coba ya di bulan September. Ya beberapa tim sudah diundang ya. Kalau nggak salah 2 ya. Salah satunya Kuwait, satunya lagi ya ini masih simpang siur. Dan mungkin akan menyesuaikan siapa lawan kita nanti di putaran 4. Kemarin juga Yakob Sayuri dan juga Kevin Dix cedera, ini tentu menjadi PR besar buat kita. Dan kemarin juga kita lihat kutukan Mads Hilgers berlanjut. Ya gue nggak menyebut ini ya, maksudnya tidak menyalahkan sepenuhnya Mads Hilgers ya.
karena Max Hilger kan baru 4 kali main bersama Indonesia, dan mereka juga latihannya tidak seintensif jika di klub ya, sehingga sepertinya Max Hilger belum klop dan masih belum betul-betul padu ya, apalagi sekarang yang mereka hadapi adalah lawannya Jepang, jadi cukup berat. Sehingga gue tetap yakin bahwa Max Hilger ini, pemain termahal yang dimiliki Indonesia ini, bakal pelan-pelan akan menjadi pemain yang berpengaruh di pertahanan Indonesia selain Jay Ijes. Dan juga kalau kita lihat dengan keberadaan Max Hilger ini, mudah-mudahan Indonesia bisa bersaing nanti di putaran keempat. Entah lawannya siapa, apakah Qatar, apakah Arab Saudi, apakah Uni Emirat Arab, atau Irak. Yang penting kita harus tetap yakin, tetap percaya diri, dan sebagai pendukung timnas kita harus terus support. Kalah menang harus tetap disupport, jangan dilecehkan, apalagi bully ya. Tidak, kita harus jadi supporter yang betul-betul setia. Kalah menang tetap kita dukung. Oke, segitu aja episode Tendangan Bebas Bung Ais kali ini. Silahkan berkomentar, komentar apa saja, kirim kritik, saran, atau apapun, kita diskusi tentang sepak bola, kita dukung tim nasional Indonesia. Dan juga jangan lupa klik like, share juga ini ke teman-teman lo semua, subscribe juga biar makin banyak. Gue juga terima kasih atas teman-teman yang udah subscribe, dan juga terima kasih atas atensi teman-teman sekalian. Dukung terus sepak bola Indonesia, maju terus tim nasional Indonesia. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.